Pada tahun 1930, Bapak sekalian, Soekarno di Bandung. 1930 usia Soekarno itu 29 tahun. Beliau dituntut oleh Belanda dalam sebuah buku yang judulnya itu Indonesia Menggugat. Soekarno mengingatkan kepada bangsa Indonesia. Dia bilang begini, kalau bangsa Indonesia, kalau kita tidak segera membangun karakter kita, kalau kita tidak segera bangkit, kalau kita tidak segera memerdekakan diri kita, maka penjajahan di Indonesia itu akan berubah menjadi 4 bentuk yang lebih mengerikan dan tidak akan difahami oleh bangsa Indonesia sendiri. Tahun 1930, Bapak sekalian, kata Soekarno, penjajahan itu akan berubah 4 bentuk. Yang pertama, bahwa bangsa-bangsa lain di dunia akan terus mengambil bekal-bekal dari Indonesia. Kekayaan Indonesia akan selalu diambil. Minyak akan lari ke luar negeri. Yang namanya emas akan diambil ke luar negeri. Yang namanya gas diambil ke luar negeri. Kita lihat apakah hal itu terjadi hari ini. Bicara minyak, tidak ada perusahaan-perusahaan kita, anak-anak kita yang hebat. Bahkan bicara kelapa sawit, industri yang saya tekuni, saya bilang bagaimana kalau kelapa sawit harus dibuka itu selalu 10.000 hektar. Itu membutuhkan modal sekitar 600 miliar. Kapan anak-anak kita itu menjadi pengusaha sawit? Saya di Asosiasi Kelapa Sawit, saya selalu mengatakan Indonesia harus memiliki konsep bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha menengah kelapa sawit yang mereka bisa dikasih izin 100 hektar, 50 hektar, yang bank-banknya memberikan kredit kepada mereka semua. Insya Allah di sini pun akan bisa bangkit itu banyak sekali pengusaha kelapa sawit kalau itu kita mau lakukan. Jadi kekayaan itu akan diambil, kata Soekarno. Apakah kita lihat hari ini semua terjadi? Yang kedua, kata Soekarno, bahwa mereka akan mengambil bekal-bekal bahan-bahan mentah di Indonesia untuk digunakan di industri mereka. Dan ternyata hari ini kalau kita bicara timah, kita bicara CPO, semua lari ke luar negeri. Bahkan yang tidak legal, yang nggak boleh lari ke luar negeri, contohnya kayu, rotan. Kalau Bapak Ibu sekalian itu ke Cina, dari Shenzhen sampai ke Guangzhou itu berapa panjang? Itu semua itu kayu-kayu dan rotan dari Indonesia. Saya bilang sama teman saya, pantas Indonesia itu nggak kemana-mana. Semua kayu-kayu di sini nggak mungkin bayar pajak. Kalau bayar pajak nggak mungkin bisa keluar, gitu. Tetapi kenyataannya ada di sana. Gitu. Semua lari keluar negeri. Dan itu sudah diramalkan oleh Soekarno 1930. Yang ketiga, kata Soekarno, bahwa Indonesia akan dijadikan pasar oleh produk-produk dari luar negeri. Hari ini kita lihat, Bapak-Bapak sekalian, jangankan kita bicara produk-produk teknologi yang begitu hebat. Teknologi bukan kita nggak bisa. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Happy, kapan kita itu bisa bikin motor? Saya bilang, pertanyaan Anda itu membingungkan saya. Bagaimana saya harus menjawab? Sedangkan bangsa Indonesia telah mampu membuat pesawat tercanggih di dunia, dan Anda masih bertanya tentang sepeda motor. Tapi sayangnya semua yang kita buat itu kita tidak bela. Kita punya IPTN, kita beli pesawat yang lebih buruk dari Cina, pesawat yang tidak berlisensi. Dan satu orang menteri, teman sekalian, yang dulu itu berjuang beli Indonesia bersama saya, dia bilang, apa salahnya kita beli pesawat dari luar negeri? Banyak teman-teman saya yang tanya, diworot ke saya bilang, apa yang salah Pak Ebi? Yang salah cara mikir dia itu yang salah, cara nanya dia itu yang salah. Itu pertanyaan yang tidak layak keluar dari seorang menteri. Yang harus kita tanya, mengapa kita tidak membela produk-produk dari IPTN? Itu yang harus kita tanya.
Jadi untuk itulah gerakan Beli Indonesia itu lahir, Bapak sekalian. Kalau kita bicara teknologi 92% itu dikuasai oleh asing. Hari ini kita bicara bawang, kita bicara sapi, kita bicara garam, kita bicara batik, bicara semuanya dikuasai oleh bangsa lain. Dan itu sudah diramalkan oleh Soekarno sejak 1930. Bahkan air minum, kalau di sini kita lihat ya, air minumnya Al-Maksum gitu. Ini anak-anak gerakan semua gitu, anak-anak yang paham mana yang harus dibela. Kenyataannya Bapak sekalian, seluruh Indonesia air minum dalam kemasan dikuasai 93% oleh asing. Air minum yang kita bicarakan. Banyak orang kita mengatakan, Pak, kan produk kita itu belum bisa bersaing. Bagaimana belum bisa bersaing? Airnya sama kok gitu. Bagaimana produk kita itu lebih mahal, lebih murah produk kita, tetap aja mereka kuasai 93%. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak melakukan pembelaan yang seharusnya. Dan inilah dengan gerakan Beli Indonesia, kita membela produk-produk anak-anak kita. Kalau produk-produk anak-anaknya kita bela, pengusaha-pengusaha di Indonesia akan bertumbuh. Menguasai pasar, itulah yang harus kita lakukan. Kalau Soekarno mengatakan bahwa pasar kita itu dikuasai oleh asing, hari ini tugas kita adalah bagaimana merebut pasar Indonesia untuk anak-anak kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita membeli produk-produk Indonesia sendiri. Pak, bagaimana saya kan mobil belum bisa, Pak. Mobil lakukan dari yang Anda mulai bisa. Masa kalau air pun tidak bisa? Sepatu Indonesia itu jauh lebih hebat. Nike aja bikinnya di Indonesia kok gitu. Semua bikinnya di Indonesia. Jadi pakai kerudung, masa kerudung pakai Cina juga, Bu. Itu belum tentu halal. Ya, nggak ada capnya halal itu dari yang ini. Kalau bikinan anak-anak APMP ini mesti halalan, toyiban juga. Ya, toyib buat bangsa kita gitu. Maka kata Rasul itu kalau mau makan yang ada di sini gitu. Itulah membela produk-produk bangsa kita sendiri. Kata Rasul, kuasailah pasar. Karena membangun ekonomi, membangun industri tidak bisa dimulai dari industrinya. Nggak bisa. Karena industri tidak ngatur pasar, pasar yang ngatur industri. Nah, pasarnya siapa? Pasarnya diri kita. Maka kita punya IPTN. Kalau IPTN tidak dibeli, pasar tidak nerima IPTN, nggak akan laku, akan mati juga IPTN. Kemarin saya selalu mengkritik itu BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang melakukan pembelaan secara membabi buta terhadap produk-produk luar. Ketika Merpati itu mengatakan membeli produk dari Cina, itu saya sampaikan kepada mereka. Saya sampaikan kepada semua orang gitu, bahwa ini sebuah tindakan yang paling bodoh yang kita lihat hari ini dan tidak perlu diulang lagi. Tetapi ternyata itu terjadi lagi. Ketika perusahaan sebuah maskapai penerbangan membeli 200 pesawat dari Amerika. Bagus sekalian, pesawat yang dibeli oleh Indonesia jumlahnya itu adalah jumlah terbesar dalam sepanjang sejarah industri pesawat itu. Kenapa? Karena Indonesia yang beli, pasarnya begitu gede. Tidak mungkin terjadi penjualan terbesar itu bisa terjadi di Singapura, di Malaysia, di Australia nggak akan terjadi, tapi di Indonesia bisa terjadi. Coba bayangkan kalau itu kita bisa kita support anggaran itu untuk produk-produk kita sendiri, akan luar biasa Indonesia. Dan tahun 2012 kemarin, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika itu defisit 1,5 miliar dolar. Salah satunya kenapa? Karena ada 2 pesawat Boeing yang dipesan oleh Indonesia itu datang.
2 pesawat dan kita defisit perdagangan 1,5 miliar dolar. Padahal Indonesia sudah taken dengan mereka 200 pesawat. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dan hari-hari terakhir perusahaan yang sama dengan gegap gempita, gagah berani, dengan heroik itu memesan pesawat yang lebih besar lagi, itu 300 pesawat dari Eropa. Lantas kemana bangsa Indonesia? Ini menjadi PR kita semua. Kalau mereka memiliki kapitalisme, barangkali hari ini kita tidak bisa melawan dengan kapitalisme. Kalau mereka itu mengatasnamakan globalisasi, mungkin hari ini kita tidak bisa melawan. Tetapi semangat, doa, dan perjuangan nyata kita, insya Allah akan membangkitkan karakter anak-anak kita. Anak-anak kita, pengusaha-pengusaha kita.